Tepat setelah surat cerai yang tintanya bahkan belum kering berada di tanganku, aku tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak memohon pada siapapun. Hal pertama yang kulakukan adalah membawa ayah mertuaku, Bapak Pramono Wijaya, yang lumpuh setengah badan dan bergantung pada kursi roda, langsung ke depan pintu rumah wanita simpanan suamiku. Dan tepat di saat wanita muda itu menatap pria tua itu dengan mata penuh kengerian, keluarga mertuaku meledak seperti bom waktu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa aku, yang selama ini mereka anggap sebagai menantu yang penurut dan wanita yang sabar menahan segalanya, akan berani melangkah di siang bolong untuk membongkar semua kebusukan yang mereka sembunyikan di balik nama besar keluarga terpandang. Dan ini baru permulaan. Yang terjadi setelahnya adalah rentetan kebenaran yang mengejutkan. Serangan balik yang tak terduga, permintaan maaf yang terlambat, dan sepucuk surat wasiat yang membuat seluruh keluarga besar Wijaya menundukkan kepala. Namaku Saraswati Putri, biasa dipanggil Saras. Usiaku 35 tahun. Dulu aku percaya bahwa pernikahan adalah buah cinta yang indah dan tempat peristirahatan seumur hidup. Namun, itu hanyalah sebuah tabir untuk menyembunyikan segala kebohongan, pengkhianatan, dan sikap abai yang kejam. 10 tahun hidup sebagai istri Baskara Wijaya adalah waktu penuh kesabaran dan pengorbanan. Orang lain mengira aku hidup mewah sebagai istri seorang manajer di perusahaan konstruksi raksasa, dengan apartemen megah, mobil Eropa, dan sebagai menantu dari keluarga terpandang yang kaya raya. Namun, orang-orang tidak tahu malam-malam yang kulalui di balik pintu yang tertutup rapat, makan sendirian, menunggu semalaman suami yang katanya sedang dinas luar kota, dan tidur meringkuk di ranjang tanpa bisa terlelap. Kecurigaan dimulai saat Baskara mulai mudah marah dan bersikap dingin, saat ia semakin sering tidak pulang dengan alasan proyek mendadak atau lokasi kerja yang jauh. Namun, seorang wanita yang jatuh cinta, seorang wanita yang berkeluarga, adalah orang yang paling mudah menipu dirinya sendiri. Aku percaya buta pada suamiku. Hingga suatu sore yang hujan, hidupku berbelok ke arah yang lain. Aku tak sengaja melihat mobil Baskara yang sangat kukenal terparkir di depan sebuah kafe kecil di gang yang asing. Mengira itu hanya kebetulan, aku masuk ke kafe, memesan minuman, dan duduk di seberangnya, dan aku melihatnya. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang wanita muda berusia sekitar 20-an. Rok mini, lipstik merah menyala, dan tatapan mata yang genit. Mereka berpegangan tangan, tertawa, dan bercanda mesra. Aku membeku di tempat seperti batu. Hari itu, aku tidak berlari menghampiri untuk menjambak rambutnya atau membuat keributan. Aku diam-diam bangkit, membayar, dan pulang. Dalam perjalanan pulang, air mata mengalir deras seperti air hujan. Aku menangis bukan karena pengkhianatan. Aku menangis karena menyadari betapa butanya aku selama ini. Setibanya di rumah, aku berdiri termangu di depan foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dulu kami tersenyum begitu cerah, bersumpah cinta abadi. Tapi sekarang, aku berdiri sendirian di sini. Saat itulah aku sadar. Ini saatnya untuk mengakhiri segalanya. 3 hari kemudian, aku menyiapkan surat cerai. Tanpa setetes air mata, tanpa sepatah kata permohonan. Aku mendaftarkannya ke pengadilan agama, dan hanya butuh 10 menit untuk mengakhiri pernikahan yang kukira akan abadi. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku masih punya satu dendam terakhir yang harus dilunasi. Aku ingat dengan jelas kata-kata ibu mertuaku di hari pertama aku menjadi menantunya. Saras, kamu harus tahu, kamu itu beruntung bisa masuk ke keluarga kami. Ini keluarga priai, keluarga terpandang. Ayah mertuamu itu mantan pejabat tinggi, semua orang di keluarga ini berpendidikan. Jaga sikapmu. Jangan sampai mencoreng nama baik keluarga ini. Namun, mereka yang selalu membanggakan diri sebagai orang terpelajar itu hanya diam saja melihat putra mereka berselingkuh. Ibu mertuaku tahu segalanya, bukannya melarang, ia malah melindunginya. Ayah mertuaku, meskipun lumpuh setengah badan dan berada di kursi roda, jika membuka mulut selalu berkata, laki-laki di luar sesekali begitu itu wajar. Istri itu harusnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mengerti suami. Selama 10 tahun, aku sudah cukup sabar. Pagi hari setelah putusan cerai resmi keluar, aku tidak pulang.
Aku langsung menuju panti jompo eksklusif tempat ayah mertuaku dirawat. Seperti biasa, aku mendorong kursi rodanya dengan lembut, seolah-olah akan membawanya ke rumah sakit. Tapi tujuan kali ini bukan rumah sakit. Aku membawanya ke rumah Yulia Lestari, simpanan Baskara. Sebuah rumah kontrakan di perumahan baru di daerah Depok. Rumah dengan dinding kuning dan gerbang besi hijau yang norak. Saat aku menekan bel, pintu terbuka dan Yulia membeku melihatku. Mbak Saras? Kenapa Mbak kesini? Aku tersenyum dengan senyuman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Bukan apa-apa. Aku hanya mengantar orang paling penting di keluarga ini. Aku berbalik dan mendorong kursi roda ke depan. Pak Pramono membuka matanya lebar-lebar dengan kaget. Saras, kamu bawa Bapak kemana ini? Ini di mana? Aku membungkuk dan berbisik dengan suara dingin. Ini tempat yang setiap malam putra Bapak datangi. Tempat pewaris keluarga Wijoyo menikmati masa depannya dengan kekasihnya. Mulai hari ini, Bapak tinggal di sini. Saya, mantan menantu Bapak, tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap keluarga ini. Kakakmu, beraninya kamu. Wajahnya memerah padam saat berteriak. Saya sudah resmi bercerai, Pak. Apapun yang saya lakukan, Bapak tidak punya hak untuk melarang. Wajah Yulia mulai memucat. Nggak bisa, saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa merawat orang tua? Kamu tidak perlu merawatnya. Tapi kalau bukan karena kamu, rumah tanggaku tidak akan hancur begini. Jadi, sisa tanggung jawab ini, kamu yang harus pikul. Aku meletakkan kantong berisi obat-obatan, buku panduan perawatan pasien, dan tas berisi pakaian di samping mereka, lalu berbalik pergi meninggalkan dua orang dengan wajah putus asa. Hari itu aku berjalan kaki pulang. Hujan turun, tapi hatiku seringan kapas. Aku tak perlu tahu apa yang akan dilakukan Yulia. Aku hanya menganggapnya sebagai hadiah terakhir untuk orang-orang yang telah menginjak-injak hatiku. Tapi aku tidak tahu bahwa hanya dalam semalam, keluarga mertuaku akan jungkir balik. Begitu sampai di rumah orang tuaku di Bintaro, ponselku berdering tanpa henti. Aku tidak mengangkatnya. Aku tidak ingin mendengar apapun. Aku ingin menikmati kedamaian yang baru pertama kali kurasakan setelah bertahun-tahun terkurung dalam penjara bernama menantu teladan. Namun, saat telepon berdering untuk ketujuh kalinya, aku melihat tulisan ibu mertua di layar. Aku menghela napas dan mengangkatnya. Suara yang nyaris seperti jeritan meledak. Saraswati, kamu sudah gila. Kamu menaruh ayah mertuamu di rumah perempuan murahan itu. Kamu waras tidak? Tahu tidak apa kata seluruh keluarga sekarang? Aku tetap menjaga suaraku tetap tenang. Saya hanya mengantar Bapak ke tempat yang sering putra ibu kunjungi, supaya beliau bisa merasakan kehidupan nyata yang selama ini ibu abaikan. Kamu, beraninya kamu. Dasar tidak tahu diuntung. Aku sudah memberimu makan selama 10 tahun, dan begini caramu membalasnya, 10 tahun? Selama 10 tahun saya jadi menantu, ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai keluarga. Sejak hari pertama, ibu menyuruh saya bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga, sementara ibu dan Mas Bas masih mendengkur. Kalau saya demam atau sakit, ibu bilang saya pura-pura. Bahkan saat hamil, ibu tetap menyuruh saya belanja ke pasar seperti biasa. Dan saat saya keguguran, ibu bilang nasib saya memang buruk makanya Tuhan tidak memberi anak. Sekarang ibu bilang sudah memberi saya makan, telepon di seberang sana hening. Aku tidak menunggu jawaban dan langsung menutupnya. Malam itu, aku makan bersama ibuku. Ibu menyisihkan duri dari ikan dan meletakkannya di piringku sambil bertanya pelan, "Apa kamu yakin yang kamu lakukan itu benar, Nak?" Aku mengangkat kepala, menatap ibuku, dan berkata perlahan, "Bu, kalau aku hanya diam, sabar, dan menanggung penderitaan ini sendirian, orang-orang akan menganggapku bodoh. Kalau sudah cukup bersabar, kita juga harus punya hak untuk membalas. Ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan orang lemah seperti yang mereka kira." Ibuku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dari sorot matanya, aku melihat semacam kelegaan. Bisa jadi itu kebanggaan, atau mungkin rasa kasihan. Keesokan paginya, Ibu Retno Wijoyo, ibu mertuaku,
datang menyerbu rumah Yulia bersama adik ipar dan keponakan-keponakannya. Aku mendengar kabar itu dari temanku, ketua RT setempat. Kebetulan rumah Yulia berada di wilayah RT-nya. Temanku menelepon dengan suara bersemangat. Ya ampun, Saras. Keluarga mertuamu bikin geger di rumah perempuan itu. Ibu mertuamu menyerbu, memaki-maki perempuan muda itu, dan mau membawa pulang ayah mertuamu. Tapi si Yulia itu menangis-nangis menolak, katanya kamu sudah jelas-jelas menyuruh dia yang merawat. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya aku tidak pernah berkata seperti itu. Tapi aku tahu betul sifat Yulia. Orang yang terbiasa hidup enak dan dilayani, hanya dalam semalam mendengar orang tua berteriak minta makan dan ingin ke kamar mandi saja kepalanya pasti sudah mau pecah. Apalagi, Pak Pramono bukanlah orang yang ramah, setelah stroke, sifatnya menjadi semakin temperamental dan keras kepala. Bahkan aku yang merawatnya bertahun-tahun terkadang naik darah saat ia membanting meja dan merengek minta disuapi oleh menantunya karena tidak mau makan makanan dari perawat. Saat ini, beliau pasti sedang berteriak-teriak di rumah asing itu, dan Yulia pasti malu sekaligus merasa gila. Bukankah itu harga yang harus dibayar karena merebut suami orang? Hidup tidak semudah drama di televisi. Sekitar tengah hari, telepon lain masuk. Kali ini Baskara. Aku tidak mengangkatnya. Pesan masuk. Saras, apa yang kamu lakukan pada ayah? Kamu gila. Pesan berikutnya menyusul. Seluruh keluarga gempar. Ibu darah tingginya kambuh dan mau masuk rumah sakit. Kamu mau bikin malu keluarga di seluruh kampung? Aku hanya membalas satu kalimat. Aku tidak malu dengan apa yang kulakukan. Tapi kamu, perbuatanmu begitu pengecut sampai kamu tidak berani mengakuinya. Laki-laki yang bahkan tega menelantarkan ayahnya yang tua dan sakit pada mantan istri dan kekasihnya seharusnya bercermin. Lalu aku memblokir nomornya. Sore harinya, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Dari balik jendela, aku melihat Ibu Retno. Dia masih mengenakan baju sutra motif bunga ungu yang sering kucuci. Tapi hari ini, rambutnya acak-acakan dan matanya bengkak, terlihat sangat kuyu. Dia berteriak dari luar gerbang, Saraswati. Keluar kamu. Keluar dan bicara baik-baik sama saya. Ibuku keluar lebih dulu. Suaranya tenang. Ibu besan, kalau ada yang mau dibicarakan, silakan bicara dengan saya. Ini rumah saya, dan putri saya bukan lagi menantu ibu, tidak bisa. Dia yang harus keluar. Dia sudah menghancurkan keluarga kami. Aku keluar tanpa rasa takut. Ibu, ada apa kemari? Beraninya kamu bertanya. Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu mau seluruh tetangga menertawakan keluarga mertuamu. Aku menatapnya dengan tatapan yang seolah baru pertama kali ini benar-benar menghadapinya. Saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya mengungkap kebenaran. Kalau ibu takut keluarga dipermalukan, seharusnya ibu ajari putra ibu untuk tahu malu. Kamu. Akan kutuntut kamu atas pencemaran nama baik. Silakan tuntut, Bu. Saya punya banyak sekali bukti. Rekaman suara Mas Bas dan Yulia di kafe, CCTV motel, bahkan rekam medis saat saya konseling ke psikiater karena kekerasan mental. Kalau ibu mau membawanya ke pengadilan, saya dengan senang hati akan meladeninya. Tapi saya khawatir, yang akan malu nanti bukan saya. Ibu Retno membeku. Dia tidak menyangka aku sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu rapi. Aku tahu dia hanya menganggapku sebagai gadis desa yang penurut dan mudah diatur. Tapi dia lupa. Seorang wanita yang didesak hingga batas kemampuannya akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Akhirnya, dia berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Aku hanya menatap punggungnya dengan hati yang ringan, tanpa amarah lagi. Pembersihan sampah sudah dimulai, tapi ini belum semuanya. Di tanganku, masih ada sebuah rahasia yang akan membuat Baskara dan seluruh keluarganya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka selamanya. Saat ibu mertuaku melangkah keluar dari gerbang, aku berdiri termangu di sana untuk waktu yang lama. Punggungnya yang berjalan gontai, langkah yang bercampur antara amarah dan ketidakberdayaan. Pemandangan yang sering kulihat selama 10 tahun menjadi menantunya. Namun, dulu akulah yang memohon-mohon, yang takut, yang cemas pada setiap kata dan ekspresi wajahnya. Tapi sekarang,
Akulah yang membuatnya menundukkan kepala. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku sudah tidak tahan lagi. Dan yang belum ia ketahui adalah, pertunjukan yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Aku masuk ke kamar dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil yang terkunci dengan gembok tua. Kotak ini sudah kusimpan sejak 3 tahun lalu, saat retakan di keluarga itu mulai terlihat. Apa isinya? Bukti, data, dan file rekaman yang kukumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun. Saat itu aku belum berani berpikir untuk bercerai, tapi mungkin insting seorang wanita sudah memberitahuku. Suatu saat nanti, ketika kesabaran ini mencapai batasnya, aku harus punya senjata di tangan. Dan sekaranglah saatnya untuk membukanya. 3 tahun lalu, sebelum ayah mertuaku terserang stroke, di sebuah acara kumpul keluarga, aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan Baskara di ruang kerja. Saat aku sedang membersihkan ruang tamu, pintunya sedikit terbuka. Suara ayah mertuaku terdengar. Anak itu. Kamu harus sembunyikan dia baik-baik dari Saras. Kalau sampai Saras tahu, keluarga ini akan hancur. Anak itu? Anak yang mana? Baskara menjawab pelan, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Sudah saya urus, Pak. Uang bulanan untuk biaya hidupnya juga saya kirim lebih dari cukup, dan perempuan itu tidak akan berani macam-macam. Dia tahu diri. Aku membeku di tempat, tapi berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sejak saat itu, aku mulai diam-diam menyelidiki. Aku meminta bantuan kenalanku yang bekerja sebagai satpam di komplek yang sering Baskara kunjungi untuk mengawasinya saat ia lembur. Aku memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel cadangan yang kupinjam dengan alasan untuk main game penghilang stres. Dan aku mengambil cuti seminggu tanpa alasan, yang sebenarnya adalah untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan Baskara. Dan aku menemukannya. Seorang wanita yang membesarkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun di sebuah apartemen sederhana di kawasan Jakarta Barat. Anak itu memiliki sorot mata yang persis seperti Baskara, dan bentuk bibirnya sama persis seperti ayah mertuaku di masa mudanya. Aku duduk di kafe seberang apartemen itu selama 2 hari penuh. Di hari ketiga, aku memberanikan diri mendekat, berpura-pura mencari kamar untuk disewa. Wanita bernama Dewi itu membuka pintu. Matanya sempat terkejut melihatku, tapi ia segera menenangkan diri. Aku berkata sedang mencarikan kamar untuk keponakanku, bertanya beberapa hal, lalu dengan hati-hati memberikan permen lollipop kepada anak itu, dan bertanya dengan ramah. Adik kecil, namanya siapa? Anak itu bergumam. Dimas. Nama ayahnya siapa? Hah? Nama ayahku Baskara. Tapi kata ibu, jangan bilang siapa-siapa. Jantungku serasa diremas oleh seseorang. Aku tersenyum tipis, berterima kasih, dan pergi dari sana. Tapi ponsel di sakuku terus merekam sejak percakapan itu dimulai. Dan file rekaman itu kusimpan hingga sekarang. Dimas adalah anak di luar nikah Baskara dan Dewi. Dewi, wanita yang hampir 10 tahun lebih muda dariku, pernah bekerja sebagai staf administrasi di proyek yang ditangani perusahaan Baskara. Mereka memulai hubungan selama seringnya dinas luar kota, dan saat Dewi hamil, Baskara setuju untuk mengirimkan biaya hidup setiap bulan dengan syarat Dewi harus diam. Ayah mertuaku tahu fakta ini tapi memilih bungkam, dan ibu mertuaku entah tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu karena takut reputasi putranya tercoreng. Aku ingin mengungkap semuanya dan mengkonfrontasi mereka. Tapi setiap kali niat itu muncul, bayangan ayah mertuaku yang terbaring lumpuh dan sikap ibu mertuaku yang sesekali bersikap manis terlintas di benakku. Aku takut menjadi orang jahat. Tapi sekarang aku sadar. Sikap diamkulah yang membesarkan kesalahan mereka. Aku memasukkan file rekaman itu, beberapa foto Dimas bersama Dewi, dan sepucuk surat yang kutulis tangan ke dalam amplop tebal. Untuk ibu mertua, ini adalah kebenaran yang telah keluarga sembunyikan dariku selama bertahun-tahun. Saya sudah tahu tentang anak di luar nikah putra ibu sejak 3 tahun lalu, tapi saya diam demi keutuhan keluarga. Sekarang saya bukan lagi bagian dari keluarga ibu, jadi tidak ada alasan lagi bagi saya untuk menutupi fakta ini. Jika ibu masih punya sedikit harga diri, tolong pastikan anak itu tidak tumbuh terlantar seperti ibunya. Bagi saya, peran sebagai menantu yang baik sudah selesai. Mulai sekarang,
Mari kita jalani hidup dengan cara yang kita pilih masing-masing. Aku mengirim surat itu menggunakan jasa kurir instan agar sampai langsung ke tangan ibu mertuaku, dan hanya 4 jam kemudian, keluarga mertuaku hancur berkeping-keping seperti bom yang terlambat meledak. Malam itu bel berbunyi. Yang menelepon adalah Mas Agung, sepupu Baskara, orang yang paling bijaksana di keluarga itu. Saras, aku sudah dengar semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Selama ini aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku mengerti kenapa kamu mengambil keputusan seperti itu. Aku tersenyum tipis. Aku tidak butuh permintaan maaf dari siapapun, Mas. Aku hanya ingin semua orang menghadapi kebenaran. Sejujurnya, aku juga ingin anak itu diakui. Anak itu tidak bersalah. Aku mengerti. Tapi, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Mas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa bisa menentukan hidupku sendiri. Setelah menutup telepon, aku menatap langit. Gerimis mulai turun. Aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Sore itu, saat langit berubah menjadi kelabu, aku menerima pesan dari orang yang tak terduga. Bude Hartini, adik dari Ibu Retno, yaitu Tante Baskara. Pesannya singkat. Saras, Bude baru saja dengar ceritanya. Apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi hati-hati. Kakak iparmu sedang kalap dan berusaha membalikkan keadaan. Bude tidak ingin kamu mengalami hal yang tidak adil. Aku membaca pesan itu 3 kali. Hatiku yang tadinya tenang tiba-tiba terasa sesak. Aku kenal Ibu Retno. Aku hidup di bawah bayang-bayangnya selama lebih dari 10 tahun. Wanita itu bisa bersabar, bisa tersenyum, bisa berpura-pura terpelajar di depan orang, tapi di belakang, ia adalah orang yang mampu merancang siasat licik yang mengerikan. Saat aku dipromosikan menjadi manajer, dia memaksaku berhenti kerja dengan alasan perempuan yang karirnya terlalu bagus akan membawa sial bagi suami. Saat aku tidak kunjung punya anak, dia diam-diam menelepon ibuku dan menyemprotnya, "Putri ibu itu mandul ya," membuat ibuku menangis berhari-hari. Di depan kerabat, dia bisa dengan santai berkata, "Saras itu baik sih, tapi agak bodoh, sampai suaminya selingkuh saja tidak tahu." Semua itu kutelan mentah-mentah. Tapi jika hari ini dia kembali merancang siasat, aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, di grup WhatsApp keluarga besar Wijoyo, sebuah pesan panjang muncul dari nomor Ibu Retno kepada seluruh sesepuh keluarga. Pertama-tama, saya mengakui bertanggung jawab atas keributan yang terjadi baru-baru ini. Namun, saya ingin menyatakan bahwa tuduhan Saraswati mengenai anak di luar nikah Baskara adalah fitnah dan kebohongan untuk mencemarkan nama baik keluarga kita. Bapak Pramono diculik secara paksa ke tempat asing dalam kondisi kesehatan yang kritis, dan Saraswati sengaja menghina keluarga serta menyebarkan berita bohong di media sosial. Saya sudah menunjuk pengacara dan sedang menyiapkan berkas. Jika Saraswati terus melakukan pencemaran nama baik, saya akan menuntutnya dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Seketika, reaksi orang-orang bermunculan. Ada yang membelanya, ada yang meragukannya. Tapi satu hal yang pasti, Ibu Retno sedang berusaha membalikkan papan permainan. Aku tidak marah. Dengan tenang, aku mengambil tangkapan layar pesan itu, lalu mengirim satu pesan balasan ke grup. Kepada para sesepuh, saya Saraswati, yang pernah menjadi menantu di keluarga ini. Untuk memperjelas keadaan, saya akan mengirimkan beberapa bukti kecil. File rekaman pembicaraan antara almarhum Bapak Mertua dan Baskara Wijoyo tentang biaya hidup anak di luar nikah. Foto Dimas dan ibunya, Dewi. Dan catatan medis dari Puskesmas Jakarta Barat yang mencantumkan nama Baskara Wijoyo sebagai nama ayah. Serta foto CCTV dari Hotel Melati di Puncak, tanggal 5 Mei, yang menunjukkan Baskara Wijoyo dan Dewi masuk bersama. Saya tidak ingin memperbesar masalah ini. Tapi jika ada yang terus menuduh saya berbohong, saya tidak punya pilihan selain menyerahkan semua ini ke pihak berwajib dan membiarkan hukum yang memutuskan. Terakhir, satu kata dari saya. Kehormatan sebuah keluarga tidak terletak pada menyembunyikan kebenaran, tetapi pada keberanian untuk menghadapi kebenaran dan memperbaiki kesalahan. Beberapa menit kemudian, grup itu sunyi senyap. Tidak ada pesan bantahan, tidak ada kata-kata yang membela Ibu Retno,
Aku bisa membayangkan dengan jelas suasananya. Seperti tamparan keras di depan orang-orang yang selama ini meyakini dia sebagai panutan wanita teladan. Malam itu, Baskara menelepon lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Saat aku mengangkatnya, suaranya serak, bercampur antara amarah dan ketidakberdayaan. Saras, kamu keterlaluan. Kamu mau menghancurkan hidupku juga? Aku tertawa ringan. Tidak ada yang menghancurkan hidupmu. Kamu sendiri yang membuatnya begitu. Aku hanya membuka tutup kotak tempat kamu menjejali semua sampahmu. Tolonglah. Dimas itu bukan sengaja. Waktu itu aku mabuk dan hilaf. Dan Dewi ngotot mau melahirkan anak itu. Aku sudah kasih biaya hidup bertahun-tahun kan? Tolong jangan perbesar masalah. Ibu masuk rumah sakit karena darah tinggi. Ayah tidak mau makan apa-apa. Apa kamu baru puas kalau keluarga kami mati semua? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab kata demi kata dengan jelas. Aku tidak ingin siapapun mati. Aku hanya ingin orang-orang yang masih hidup menghadapi kebenaran. Dimas itu putramu, dia harus diakui, bukan disembunyikan seperti aib. Lakukan hal yang benar sebelum terlambat. Telepon terputus. Aku tidak perlu mendengar lebih lanjut. Karena keesokan paginya, terjadi sesuatu yang tak terduga. Bude Hartini, Tante Baskara yang mengirimiku pesan, menghubungiku, dan mengajak bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Saat aku tiba, beliau sudah duduk di sana. Tatapannya ramah, tapi penuh kekhawatiran. Saras, maafkan Bude. Selama 10 tahun Bude tahu kamu menderita, tapi Bude tidak berani ikut campur. Sifat kakak iparmu itu sangat otoriter, dia membenci siapapun yang menentangnya. Tapi untuk masalah ini, Bude ingin memihakmu. Mataku berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Bude. Saya tidak minta dibela siapapun. Cukup ada satu orang yang mengerti saja sudah cukup. Beliau meletakkan tangannya di atas tanganku dan berkata dengan tegas, tapi kamu harus tahu ini. Kakak iparmu sedang bersiap mengadakan pertemuan keluarga untuk menutupi masalah ini. Dia akan memanggil pengacara dan membuat bukti palsu, menggunakan riwayat keguguranmu di masa lalu sebagai alasan bahwa kamu menekan Baskara, sehingga dia terpaksa mencari anak di luar untuk melanjutkan keturunan. Aku terperangah. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal serendah itu. Bude Hartini melanjutkan, tapi jangan khawatir. Kalau dia benar-benar melakukan itu, Bude yang akan maju dan mengungkap semuanya. Bude tidak akan membiarkanmu dihina lagi. Bude juga sudah lelah melihat keluarga ini hancur karena kebohongan yang dibungkus dengan indah. Aku menggenggam tangannya erat. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, baru kali ini aku merasa ada seseorang di keluarga itu yang tulus memikirkanku. Malam itu, aku menatap kotak besi yang kosong. Semua bukti sudah kukirim, tidak ada lagi yang harus kulindungi. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai tumbuh, kepercayaan pada diriku sendiri. Aku tidak salah. Aku hanya merebut kembali keadilan yang telah dirampas dariku selama 10 tahun. Namun, cerita ini belum berakhir. Seseorang yang tak terduga, seseorang yang kukira telah hilang dari hidupku, akan muncul membawa rahasia mengerikan yang akan sekali lagi meruntuhkan keluarga mertuaku di mata publik. Aku berpikir bahwa membongkar masalah anak di luar nikah Baskara adalah pukulan terbesar yang akan mengguncang keluarga mertuaku, bahwa itu adalah klimaks dari cerita ini. Tapi aku salah. Yang menantiku di depan adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan kali ini, bukan datang dari Baskara, Yulia, atau pihak ketiga lainnya. Ini datang dari masa lalu kelam ibu mertuaku sendiri, Ibu Retno Wijoyo. Semuanya dimulai pada Minggu pagi, dari sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Halo? Apakah benar ini dengan Ibu Saraswati Putri, mantan menantu dari Ibu Retno Wijoyo? Aku sedikit bingung, tapi menjawab, ya, benar. Ini siapa ya? Dari seberang telepon, terdengar suara pria paruh-baya yang agak serak karena usia, tapi sangat jelas. Nama saya Tirta Subagio. Dulu saya pernah menjalin hubungan dengan Ibu Retno. Ada sesuatu yang tidak bisa saya pendam lebih lama lagi, dan saya sangat ingin bertemu dengan Ibu Saraswati. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di gang yang sepi di kawasan Kebayoran Baru, tempat yang jarang dikunjungi orang. Saat aku tiba, beliau sudah menunggu, terlihat berusia awal 60-an,
Rambutnya memutih, tapi sorot matanya tajam, dan di tangannya ada setumpuk dokumen tua. Begitu aku duduk, beliau langsung ke pokok pembicaraan. Maaf menghubungi Anda secara tiba-tiba, tapi cerita yang akan saya sampaikan ini mungkin akan sangat mengejutkan bagi Anda. Aku mengangguk. Dalam hati, firasat buruk sudah terasa. Pak Tirta menatapku dan merendahkan suaranya. Pada tahun 1993, saya dan Retno adalah sepasang kekasih. Kami bertemu di sebuah pelatihan pegawai negeri di Puncak. Saat itu saya seorang akuntan di perusahaan makanan, dan Retno adalah staf administrasi. Kami sudah berjanji akan menikah, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Aku mendengarkan dengan saksama. Setahun kemudian, saya mendengar kabar bahwa Retno menikah dengan Pak Pramono Wijaya, seorang pejabat pendidikan yang kaya dan terpandang. Hati saya hancur, tapi saya pikir itu takdir. Lalu, 3 bulan kemudian, saya mendengar dari seorang teman bahwa Retno melahirkan seorang putra. Aku menahan napas. Baskara, Pak Tirta mengangguk, lalu mengeluarkan salinan hasil tes DNA yang sudah usang dan sedikit luntur dari tas di sampingnya. Selama 30 tahun saya curiga. Dan 2 bulan lalu, saat saya melakukan pemeriksaan kesehatan, saya diam-diam mengambil sampel rambut saya dan meminta keponakan saya yang bekerja di laboratorium untuk membandingkannya dengan sampel rambut Baskara yang saya dapatkan dari sebuah acara keluarga yang pernah saya hadiri melalui seorang kenalan. Hasilnya, 99,97% cocok. Seluruh tubuhku membeku. Pak Tirta mengeluarkan selembar foto usang dari tahun 1993. Di dalam foto, ada seorang wanita muda dengan sorot mata tajam dan senyum yang sama persis seperti Baskara. Di sampingnya, seorang pria muda merangkul bahunya dirinya di masa muda. Sekarang Anda mengerti? Sayalah ayah kandung Baskara. Tapi Retno Wijaya, demi pernikahan yang lebih baik, telah meninggalkan saya dan menipu Pak Pramono Wijaya selama lebih dari 30 tahun. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Setiap kata yang ia ucapkan bagai petir yang menyambar. Keluarga yang selama ini menekan dan menghakimiku atas nama kehormatan, tradisi, dan moral, ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan tipu daya. Tapi, kenapa baru sekarang Anda menceritakan ini? Pak Tirta menghela napas. Karena saya tahu Anda sedang ditindas oleh mereka. Saya membaca di internet tentang apa yang Anda alami. Saya tidak bisa membiarkan putra saya hidup dalam keluarga palsu tanpa tahu identitasnya, dan saya juga tidak bisa membiarkan orang seperti Anda diinjak-injak tanpa keadilan. Aku tak bisa menahan air mata. Beliau menyerahkan hasil tes DNA asli, beberapa foto usang, dan sebuah buku harian yang pernah ditulis oleh Retno di masa lalu. Di dalam buku harian itu, tertulis penderitaannya setelah melahirkan Baskara, tentang kesedihannya meninggalkan orang yang ia cintai demi memilih kehidupan pernikahan yang kaya. Inilah kebenarannya. Apa yang akan Anda lakukan dengan ini, semua terserah Anda. Tapi saya pikir, sudah saatnya cahaya menyinari hal-hal yang telah lama terkubur. Aku kembali dengan membawa semua itu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Begitu banyak kenangan yang membanjiri pikiranku. Hari-hari saat Ibu Retno memarahiku karena tidak tahu cara menjaga nilai-nilai keluarga. Hari saat ia menghinaku karena tidak bisa memberinya cucu. Dan hari saat ia menunjuk wajahku dengan sumpit dan berteriak, setiap tingkah lakumu itu menyangkut kehormatan keluarga ini. Ini keluarga teladan. Jangan biarkan seekor ikan nila merusak seluruh kolam. Sekarang aku tahu. Ikan nila itu adalah dirinya sendiri. Aku tahu bahwa mengungkap fakta ini bukan hanya akan menjadi kejutan, tapi akan menjadi pukulan fatal bagi kehormatan keluarga Wijaya yang selama ini dijadikan senjata oleh Ibu Retno untuk menginjak-injak orang lain. Tapi aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Karena dia juga telah menginjak-injak banyak orang demi melindungi cangkang kosong itu. Aku menelepon Mas Agung, satu-satunya orang di keluarga mertua yang masih bisa kupercaya. Mas Agung, ada waktu, ada sesuatu yang penting yang harus saya tunjukkan. Mas Agung tidak banyak bertanya. Kami bertemu di sebuah restoran dekat kantornya. Saat aku menunjukkan tumpukan dokumen dan foto-foto itu,
Wajahnya memucat saat ia membolak-baliknya lembar demi lembar. Ya Tuhan, tidak perlu seluruh keluarga tahu. Cukup beberapa orang saja yang sadar akan wujud asli dari keluarga teladan yang selama ini mereka puja secara buta. Mas Agung terdiam lama, lalu menatapku dengan sorot mata tegas. Saras, kamu tidak sendiri. Kalau Ibu Retno terus mencoba memfitnahmu, aku akan memihakmu. Aku akan memberitahu seluruh keluarga. Aku adalah bagian dari keluarga ini, dan kata-kataku tidak akan diabaikan. Aku mengangguk. Setelah bertahun-tahun yang panjang dan gelap, untuk pertama kalinya aku merasa tidak berjuang sendirian. Malam itu, aku menatap langit dari jendela. Bulan purnama memancarkan cahayanya di atas cakrawala yang kemerahan. Aku bertanya-tanya, apakah wanita seperti Ibu Retno, wanita yang mengajariku sopan santun, yang menekanku atas nama menantu yang baik, yang memarahiku karena tidak punya etika, punya keberanian untuk berdiri di depan cermin dan menghadapi masa lalunya yang kotor? Aku tidak yakin, tapi aku tahu hari di mana topengnya akan terlepas di depan seluruh keluarga sudah tidak lama lagi. Pertemuan keluarga diadakan pada hari Minggu pagi berikutnya di rumah leluhur keluarga Wijoyo, sebuah joglo besar di Solo. Tempat yang selama ratusan tahun hanya digunakan untuk acara-acara paling penting seperti upacara adat, pernikahan, dan pemakaman, kini menjadi panggung untuk mengungkap kebenaran yang telah disembunyikan oleh Ibu Retno Wijoyo selama lebih dari 30 tahun. Aku tidak diundang, tapi aku menuju ke sana karena pesan singkat dari Mas Agung. Saras, Ibu Retno berencana mengumumkan bahwa kamu mandul untuk menimpakan kesalahan sebagai perusak rumah tangga padamu. Kalau kamu tidak datang, kamu akan selamanya menanggung fitnah itu. Kalau kamu datang, aku akan memihakmu. Tanpa berpikir dua kali, aku mengangguk. Aku memilih gaun sederhana namun anggun berwarna krem. Tanpa riasan, tanpa perhiasan. Aku ingin tampil sebagai diriku sendiri. Wanita yang tidak sempurna tapi punya harga diri dan tidak bersalah. Pagi itu, halaman joglo penuh sesak dengan orang. Wajah-wajah yang pernah kupanggil Pak De, Bude, Om, dan Tante, kini menatapku dengan tatapan curiga bercampur bisik-bisik, tapi aku tidak menundukkan kepala. Aku berjalan lurus menuju meja panjang di tengah pendopo. Ibu Retno duduk di kursi utama, di sampingnya ada Baskara yang gelisah memainkan jari-jarinya. Ayah mertuaku yang lemah juga ada di sana, duduk di kursi roda di sudut, diam seperti patung tua. Tampaknya tidak ada yang menyangka aku akan berani muncul. Ibu Retno membelalakkan matanya dan menggigit bibirnya, tapi kemudian tersenyum sinis. Oh, mantan menantu kita datang juga. Bagus. Bagus sekali. Setidaknya kamu masih tahu malu. Aku duduk dengan tenang di kursi di bagian bawah dan mengangkat kepala. Saya datang bukan untuk merasa malu. Saya datang untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang ingin mendengarnya, bukan kebohongan. Mata Ibu Retno melotot. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik menghadap semua orang. Para sesepuh keluarga, hari ini saya mengumpulkan semua orang untuk meluruskan fitnah yang disebarkan oleh Saraswati, mantan istri Baskara, tentang keluarga kita. Dia menuduh Baskara punya anak di luar nikah, menelantarkan ayah mertuanya di rumah perempuan asing, dan mengancam kehormatan keluarga kita. Semua ini adalah perbuatannya karena rasa rendah diri karena tidak bisa punya anak, dan dia sengaja merancangnya untuk menjatuhkan nama baik keluarga kita. Terdengar beberapa gumaman. Dari sisi para wanita, seseorang berbisik, "Loh, bukannya Saras cuma pernah keguguran sekali?" Aku berdiri dan berkata dengan jelas, setiap kata dengan penekanan. "Maaf, tapi saya harus mengatakan ini. Kalau tidak, saya dan ibu saya akan selamanya hidup dalam penghinaan." Aku mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah kusiapkan dari tasku dan meletakkannya di tengah meja, di depan Ibu Retno. Seluruh ruangan menjadi riuh. Aku menatapnya. Ini adalah hasil USG terbaru dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dokter menyatakan rahim saya normal dan bisa hamil. Hari saat saya keguguran adalah hari di mana saya demam lebih dari 38 derajat dan ibu memaksa saya pergi ke pasar. Ingat, wajah Ibu Retno memucat. Dia berusaha keras menjaga ketenangannya. Itu karanganmu. Kalau ini karangan saya, bagaimana ibu menjelaskan file rekaman saat ibu berkata,
perempuan mandul itu kalau mertuanya cari menantu lain untuk melanjutkan keturunan ya harus terima nasib. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan tombol putar. Suara Ibu Retno yang tajam dan penuh kedengkian terdengar jelas. Suasana seketika membeku. Beberapa tetua mengerutkan kening dan memalingkan muka. Bude Hartini, adiknya, membeku dan bergumam, "Ya Tuhan, Mbak Q." Aku tidak berhenti dan mengeluarkan hasil tes lainnya. Ini adalah hasil tes DNA antara Baskara Wijoyo dan Dimas, anak di luar nikahnya dengan Dewi. 97% cocok. Ada stempel dan tanda tangan dari lembaga forensik. Jika ada yang ingin membandingkan, saya bersedia menemaninya ke rumah sakit. Gumaman yang lebih besar bergemuruh seperti ombak. Wajah Baskara pucat pasi, ia meringkuk di kursinya. Ibu Retno berteriak padanya, "Diam, jangan mengaku, sudah kubilang sembunyikan itu." Aku berhenti sejenak untuk meledakkan bom terakhir. Lalu perlahan, aku mengeluarkan hasil tes ketiga. Salinan asli dari Pak Tirta dan buku harian usang Ibu Retno. Saya minta maaf harus sampai mengatakan ini. Tapi karena Ibu sudah bertekad untuk menghina saya di depan seluruh keluarga, saya juga tidak bisa diam lagi. Aku meletakkan kertas itu di tengah meja dan berkata dengan suara bergetar namun tegas. Ini adalah hasil tes DNA antara Baskara Wijoyo dan Pak Tirta Subagio, kekasih Ibu sebelum menikah dengan Bapak Pramono Wijoyo. Hasilnya menyatakan bahwa Pak Tirta adalah ayah kandung Baskara Wijoyo, bukan Bapak Pramono Wijoyo. Seluruh ruangan sunyi senyap. Ibu Retno, seolah disambar petir, melompat berdiri dan berteriak. "Kamu sudah gila. Jangan bohong, itu rekayasamu. Kalau ini rekayasa saya, bagaimana Ibu menjelaskan buku harian yang saya temukan ini?" Tulisan tangan Ibu sendiri. Ada kalimat yang berbunyi, "Aku mencintai Tirta, tapi aku harus menikah dengan Pramono untuk mengubah hidupku." Bude Hartini memegangi dadanya dan menundukkan kepala ke meja. Halaman itu menjadi kacau balau. Ada yang bertanya, ada yang meragukan, ada yang terkejut. Ayah mertuaku duduk diam, kedua tangannya bergetar, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak berkata apa-apa, tapi setetes air mata mengalir dari mata kirinya. Selama aku menjadi menantunya, ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Kebenaran telah merobek selubung sutra yang menutupi kehormatan keluarga Wijoyo seperti pisau. Semuanya berantakan. Seorang tetua, pakde tertua di keluarga, berdiri dengan hikmat. Masalah ini tidak bisa ditutupi lagi. Keluarga ini, yang selama ini merasa bisa mengajari orang lain, sudah cukup. Mari kita bubar. Pulang ke rumah masing-masing dan renungkan diri kita sendiri. Orang-orang mulai bangkit satu persatu dan meninggalkan tempat itu. Ibu Retno masih berteriak, "Kalian harus percaya saya. Saya melakukan semua ini demi keluarga, demi kehormatan keluarga. Jangan tinggalkan saya." Tapi tidak ada yang menoleh padanya. Bahkan Baskara, putra yang ia lindungi dengan segenap hatinya, hanya menundukkan kepala dan beranjak dari meja. Saat ia melewatiku, ia berbisik, "Saras, maafkan aku. Kamu menang." Aku tidak tersenyum. Ini bukan kemenangan. Ini adalah kebenaran. Dan di hadapan kebenaran, tidak ada pemenang atau pecundang. Hanya ada mereka yang berani menghadapinya, dan mereka yang selamanya melarikan diri. 3 hari setelah pertemuan keluarga yang menentukan itu, nama keluarga Wijoyo menjadi topik pembicaraan dari pasar tradisional hingga ujung gang. Gosip menyebar seperti api, di atas cangkir teh pagi hingga obrolan senja. Tidak perlu media sosial. Mulut para tetangga adalah media penyebaran yang paling kuat. Aku tetap diam, tidak menambahkan sepatah kata pun. Aku merasa tugasku sudah selesai. Tapi seperti yang kuduga, Ibu Retno tidak tinggal diam. Malam itu, aku menerima telepon dari adik ipar perempuanku, istri dari sepupu Baskara. Dia adalah wanita yang lembut dan pendiam, tapi jujur. "Mbak Saras, sudah dengar? Ibu mertua sedang menyiapkan surat gugatan untuk menuntut Mbak atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Katanya sudah mengerahkan pengacara kenalannya." Aku tersentak, tapi tidak terkejut. Sejak aku merobek topengnya, aku sudah mengantisipasi semua langkahnya. "Kamu yakin?" "Iya, Mbak. Suamiku kebetulan keponakan dari pengacara itu."
Ibu mertua membawa beberapa foto yang direkayasa dan mengklaim bahwa Mbak, karena dendam setelah bercerai, telah mengedit rekaman suara dan mengarang cerita. Aku tertawa hambar. Rekayasa foto, karangan cerita. Padahal aku punya dokumen asli, buku harian tulisan tangannya, dan hasil tes DNA independen. Tapi aku tidak meremehkannya. Aku tahu Ibu Retno tidak perlu menang secara hukum. Dia hanya perlu menang dalam perang opini publik. Cukup dengan membuat orang ragu-ragu, dia sudah bisa memulihkan sebagian citranya. Itulah taktik yang paling licik. Keesokan harinya, aku menerima panggilan untuk datang ke kantor polisi terkait laporan pencemaran nama baik. Petugas yang menanganinya adalah seorang wanita berusia 40-an, berpenampilan rapi. Di atas mejanya, tergeletak surat laporan dengan nama Ibu Retno Wijaya tercetak jelas. Dia berkata dengan sopan, kami memanggil Ibu Saraswati untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Ibu Retno Wijaya mengklaim bahwa Anda telah menyebarkan informasi palsu yang merusak nama baik pribadi dan keluarganya. Kami mengerti ini masalah keluarga yang rumit, tapi kami mohon kerjasamanya untuk memperjelas posisi kedua belah pihak. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan semua dokumen asli dari tasku. Rekaman suara dengan tanggal yang terverifikasi, hasil tes DNA dari lembaga forensik, buku harian asli yang dilampiri surat pernyataan tulisan tangan dari Pak Tirta Subagio. Aku meletakkan semuanya di atas meja dan berkata dengan jelas, saya tidak memfitnah siapapun, saya hanya mengatakan kebenaran. Jika karena kebenaran itu ada yang merasa nama baiknya tercemar, maka kesalahan itu bukan pada saya. Petugas itu memeriksa dokumen-dokumen itu, dan semakin lama semakin terdiam. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepala. Tatapannya tidak lagi dingin, malah ada sedikit rasa bersalah. Saya mengerti. Semuanya sudah jelas dari dokumen ini. Saya akan melaporkannya ke atasan untuk menghentikan proses ini karena laporan tidak berdasar. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi jika tidak keberatan, bisakah Anda menyampaikan satu pesan dari saya untuk Ibu Retno Wijaya? Katakan padanya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Saat aku keluar dari kantor polisi, matahari terasa terik. Sebuah taksi berhenti di pinggir jalan, pintu terbuka, dan yang turun adalah Ibu Retno Wijaya. Dia mengenakan kebaya hitam, rambutnya disanggul tinggi, dan memakai lipstik merah tua seperti saat hari raya. Tapi matanya bengkak dan pipinya pucat. Melihatku, dia berhenti. Kami saling menatap dalam diam. Tidak ada makian, tidak ada pukulan. Hanya tatapan setajam dua bilah pedang yang beradu di udara. Aku yang pertama kali bicara. Ibu, Anda masih belum berhenti juga. Dia menggenggam tas tangannya erat-erat dan tertawa sinis. Kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir dengan mengungkit cerita lama kamu akan menang? Aku akui aku salah, tapi kamu juga bukan orang suci. Aku mengangkat kepala. Benar. Saya bukan orang suci. Tapi saya juga tidak berpura-pura bermoral seperti ibu. Dia menatapku lama. Di matanya, untuk pertama kalinya tidak ada penghinaan atau amarah, hanya kekosongan. Lalu dia melontarkan satu kalimat penuh makna. Ingat ini, orang yang jatuh tidak selamanya tidak bisa bangkit. Hati-hati. Suatu saat arah angin bisa berubah. Aku tersenyum. Saya juga berharap arah angin berubah. Berubah ke arah yang baik bagi orang-orang yang selama 10 tahun ini ibu injak-injak. Dia berbalik, dan aku tidak lagi menatap punggungnya. Sore itu, aku pergi menemui ibuku. Ibu sedang duduk di teras, mendengarkan radio sambil membersihkan sayuran. Saat aku duduk di sampingnya, ibu bertanya, semua baik-baik saja? Aku mengangguk ringan. Iya, Bu. Baik-baik saja. Tapi sepertinya ke depannya akan sedikit ribut. Ibu tersenyum dan mengelus kepalaku. Ribut pun tidak apa-apa. Selama kita hidup dengan jujur, tidak ada yang perlu ditakuti. Angin mau berhembus ke arah manapun, ingat satu hal ini, jangan pernah hidup seperti orang-orang yang membuatmu menangis. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibu. Selama lebih dari 10 tahun masa pernikahanku, tidak pernah sekalipun aku merasa sedamai ini. Namun, tepat seminggu kemudian, sebuah postingan anonim muncul di sebuah forum online wanita yang besar. Judulnya,
Mantan menantu penuh dendam memfitnah ibu mertua, mengungkap kebenaran yang diputarbalikkan. Postingan itu penuh dengan informasi palsu dan distorsi, mengklaim bahwa aku cemburu pada Yulia, kekasih muda Baskara, karena aku tidak bisa punya anak, dan setelah bercerai, aku mengarang cerita tentang anak di luar nikah dan masa lalu ibu mertuaku untuk menghancurkan keluarga mereka. Tulisan itu menyebar cepat seperti api. Ada yang percaya, ada yang meragukan, bahkan ada yang mencari tahu data pribadiku dan mengejekku. Aku benar-benar goyah. Aku mencoba diam, tapi ibu memegang tanganku dan berkata, "Jangan mundur. Kalau kamu mundur, orang akan mengira kamu yang bersalah." Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis secara terbuka di akun media sosial pribadiku. Aku melampirkan semua bukti. Foto, hasil tes, file suara, dan bahkan surat yang ditulis langsung oleh ayah kandung Baskara, Pak Tirta Subagio. Hanya dalam 30 menit, postingan itu dibagikan ribuan kali, dan terjadi sesuatu yang tak terduga. Yulia, sang wanita simpanan, ikut angkat bicara. Dia menulis postingan singkat, "Saya tidak ingin terlibat, tapi saya ingin mengkonfirmasi bahwa Mbak Saraswati tidak berbohong. Baskara Wijoyo dan saya memang punya anak. Saya tidak pernah dianiaya atau difitnah olehnya. Satu-satunya orang yang menyarankan saya untuk diam adalah mantan ibu mertuanya." Komunitas online meledak. Ibu Retno Wijoyo, yang telah mengancam, memfitnah, dan mengarang cerita, secara resmi menjadi sasaran kecaman publik. Keluarga Wijoyo dikeluarkan dari keanggotaan Yayasan Amal di lingkungan mereka, dan keluarga Baskara menjadi bahan gunjingan di seluruh kota. Dan aku, bukan karena menang, tapi karena akhirnya tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, menghela napas lega. Setelah aku mempublikasikan semua bukti di media sosial, semuanya bagai badai yang menerbangkan topeng moral munafik keluarga mertuaku. Lingkungan sekitar menjadi heboh, komunitas online mendukungku, dan orang-orang yang meragukan serta menyalahkanku diam-diam menghapus tulisan mereka atau mengirim pesan permintaan maaf. Yulia, yang kukira selamanya akan berharap aku lenyap, dengan satu kalimatnya Mbak Saraswati tidak pernah berbuat jahat padaku. Aku yang salah, dan aku mengakuinya telah mengakhiri kebohongan keluarga Wijoyo. Aku berpikir semuanya telah berakhir dan hidup akan kembali tenang. Namun, setiap kali satu pintu penderitaan tertutup, pintu lain akan terbuka. Bukan untuk menyakitiku lebih dalam, tetapi untuk bertanya, apakah kamu siap untuk hidup dengan cara yang berbeda sekarang? Suatu Senin sore, saat aku sedang merapikan dokumen untuk mencari pekerjaan baru, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, aku mengangkatnya. "Halo, benar dengan Ibu Saraswati Putri? Saya Satria Wicaksana, Direktur Utama dari Arta Graha Konstruksi. Saya mendapat rekomendasi dari Bapak Agung Wijoyo. Kami sedang membutuhkan staf legal internal, dan Pak Agung sangat merekomendasikan Anda. Apakah besok sore Anda bisa datang untuk wawancara?" Aku terdiam. "Mas Agung." Satu-satunya orang di keluarga mertua yang mengatakan, "Aku percaya padamu, Saras." Aku tidak pernah meminta bantuan apapun darinya, tapi diam-diam dia telah meletakkan batu bata pertama agar aku bisa bangkit kembali. "Ya, terima kasih, saya pasti akan datang." Keesokan harinya, aku menuju ke Arta Graha Konstruksi, sebuah perusahaan konstruksi kelas menengah yang sedang berkembang pesat. Kantornya berada di lantai 8 sebuah gedung kaca biru, dengan desain yang modern. Begitu aku membuka pintu, seorang pria tinggi, sekitar 40-an, dengan lengan kemeja yang digulung, berdiri di depan pintu sambil tersenyum ringan. "Ibu Saraswati Putri? Saya Satria Wicaksana, direktur di sini. Saya sudah menunggu Anda." Aku sedikit terkejut. Seorang direktur utama menyambut langsung di depan pintu. Kami masuk dan berbicara selama lebih dari 1 jam. Wawancara ini berbeda dari biasanya. Dia tidak banyak bertanya tentang pengetahuan teknis, melainkan hal lain. "Mengingat apa yang telah Anda lalui, apakah Anda masih ingin bekerja lagi di lingkungan yang penuh tekanan seperti ini?" Tanpa berpikir, aku menjawab, "Bukan ingin, tapi harus. Untuk bertahan hidup. Dan agar tidak bergantung pada belas kasihan siapapun." Dia tersenyum, senyum yang tulus, hangat, dan seolah menyimpan sebuah cerita.
Kalau begitu, selamat datang di Arta Graha Konstruksi. Sebelum aku sempat mencerna, dia mengulurkan tangannya. Tidak perlu dites lagi. Kata Pak Agung memang benar. Wanita yang mampu berdiri melawan keluarga yang otoriter dan munafik seperti itu, apalagi yang tidak bisa dipercaya, aku menjabat tangannya. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena terharu, tapi karena aku merasa benar-benar memulai hidup baru. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bekerja secara teratur. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Setiap kali melangkah keluar dari pintu kaca perusahaan, aku merasa seperti menjadi wanita yang berbeda. Bukan lagi bayangan tak bersuara di belakang suami, bukan lagi menantu keluarga Wijoyo, melainkan Saraswati, wanita yang bebas dan mandiri. Dan sinyal-sinyal yang mulai ditunjukkan oleh Pak Satria adalah hal-hal yang tidak mungkin tidak kusadari. Awalnya secangkir kopi yang setiap pagi ada di mejaku, persis dengan seleraku, kopi hitam tanpa gula dengan sedikit es. Kemudian, kebetulan-kebetulan yang dibuat-buat, seperti melewati mejaku dan bertanya, pekerjaan lancar, sudah makan? Hari ini pulang cepat saja, atau mau lembur bareng saya? Awalnya aku anggap itu kesopanan, tapi lama-kelamaan aku mulai curiga. Meski curiga, aku tidak merasa tidak suka, malah terkadang hatiku merasa nyaman. Suatu hari, setelah menyerahkan draft tinjauan kontrak, aku mengetuk pintu ruangannya. Dia tersenyum melihatku. Masuk, Saras. Saya sudah menunggu. Pekerjaan sudah selesai, Pak. Mohon ditinjau paling lambat besok sore. Saat aku hendak berbalik, dia memanggil dari belakang. Saras. Ya, Pak. Hari ini ada pesta ulang tahun triwulanan karyawan di kantor, ada wine juga. Tinggallah, kita rayakan bersama. Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Malam itu, di bawah cahaya temaram, aku duduk bersama rekan-rekan kerja. Musik lembut mengalun, dan suara denting gelas wine terdengar merdu. Tidak ada yang menyinggung masa laluku, tidak ada yang menatapku dengan kasihan. Mereka hanya memperlakukanku sebagai Saraswati, rekan kerja, sesama manusia, sama seperti wanita lainnya. Setelah pesta selesai, aku menunggu taksi di lobi. Pak Satria mendekat, berdiri di sampingku dengan tangan di saku celananya. Mau saya antar? Tidak usah, Pak. Saya sudah terbiasa sendiri. Dia mengangguk, tapi tidak pergi. Saras. Saya tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengatakannya, tapi sepertinya saya mulai menyukai Anda. Aku membeku. Angin malam meniup rambutku. Aku menatapnya. Tidak menghindar, tidak juga mendekat. Saya baru saja keluar dari puing-puing, Pak. Saya tidak tahu apakah saya masih punya kekuatan untuk percaya pada seseorang lagi. Dia menatapku dengan sorot mata yang tidak terburu-buru. Saya tidak minta Anda untuk langsung percaya. Saya hanya ingin Anda tahu, ada seseorang yang siap menunggu. Aku terdiam, entah terharu atau takut. Pulang ke rumah, aku berbaring di tempat tidur, sambil menggenggam erat ponsel. Aku tidak membalas pesannya, tapi pikiranku mulai kalut. Seorang pria baik yang muncul tepat saat aku mencoba bangkit, apakah dia tulus? Ataukah ini ujian lain dari takdir? Tidak ada jawaban, tapi aku tahu hatiku perlahan mulai luluh. Namun, tepat saat aku berpikir telah menemukan ketenangan, sebuah pesan anonim muncul dan menarikku kembali ke jurang keraguan. Hati-hati dengan orang bernama Satria, orang yang ramah belum tentu tulus. Dia adalah orang yang membuat banyak wanita percaya, lalu pergi meninggalkan luka yang tak akan sembuh seumur hidup. Pesan anonim itu datang tengah malam. Singkat, tapi menusuk hatiku seperti belati dingin. Semalaman aku tidak bisa tidur, membaca pesan itu berulang kali. Benarkah? 3 kata itu terus berputar di kepalaku. Aku bukan lagi wanita naif. Aku pernah hidup di keluarga mertua yang penuh siasat, mengalami pernikahan yang penuh tipu daya, dan melihat langsung orang saling menikam dari belakang demi uang dan kehormatan. Karena pernah percaya dan hancur, aku sangat takut mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kali ini, aku harus memastikannya. Keesokan paginya, aku masuk ke kantor dengan senyum ringan, menyapa rekan-rekan seperti biasa. Tapi dalam hati, aku sudah menyusun rencana. Aku memutuskan untuk memulai dari orang yang paling bisa dipercaya, Ibu Rina, kepala bagian akuntansi. Dia telah bekerja di Arta Graha selama 7 tahun,
dan meskipun pernah diskors karena menentang pemotongan bonus yang tidak adil, dia kembali bekerja semata-mata karena kepercayaannya pada Pak Satria. Aku mengajaknya makan siang. Kami duduk di sudut sebuah warung sate dekat kantor yang tidak terlalu ramai. Bu, saya mau bertanya jujur. Pak Satria, apa pernah ada gosip buruk dengan karyawan perempuan? Bu Rina meletakkan garpunya, menatapku sejenak, lalu tersenyum. Wah, Saras juga dapat pesan anonim ya? Aku terkejut. Loh? Ibu juga? Saya tidak. Tapi 3 orang di tim administrasi dulu pernah dapat. Waktu mereka baru masuk, mereka semua banyak dibantu oleh Pak Satria. Tapi tidak lama kemudian, mulai beredar gosip bahwa Pak Satria memanfaatkan perasaan karyawan perempuan. Aku menggenggam tanganku erat dan menelan ludah. Jadi, itu benar? Bu Rina menggelengkan kepala. Tidak ada bukti. Dan tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka bertiga tiba-tiba berhenti kerja bersamaan, tidak bilang alasannya. 1 menikah, 2 pindah ke industri lain. Tidak ada yang bicara secara terbuka, tapi aku ingat ada 1 anak namanya Mita, dia menangis di toilet selama seminggu sebelum tiba-tiba berhenti. Katanya ada yang melihat dia merobek semacam surat. Dadaku terasa sesak seperti ditindih sesuatu, napasku menjadi berat. Tapi aku berusaha bersikap biasa saja. Kira-kira, ibu tahu di mana Mita sekarang? Bu Rina mengerutkan kening, berpikir, lalu mengeluarkan ponselnya. Coba aku tanyakan ke teman lama. Sepertinya dia pindah ke perusahaan ekspor hasil bumi di Kuningan. Sore itu, setelah pulang kerja, aku diam-diam mendatangi alamat yang diberikan oleh Bu Rina. Perusahaan ekspor itu berada di lantai 3 sebuah gedung tua. Saat aku mengetuk pintu, seorang wanita bertubuh mungil dengan kesan ramah keluar. Usianya sekitar awal 30-an. Jantungku berdebar kencang melihatnya. Mbak Mita? Iya. Maaf, ini siapa ya? Oh, saya Saraswati, karyawan baru di Arta Graha Konstruksi. Saya dengar Mbak pernah bekerja di sana, dan saya ingin bertanya beberapa hal tentang Pak Satria Wicaksana. Sorot mata Mita meredup. Sesaat kemudian, dia membuka pintu. Masuklah, kami duduk di sudut kantor kecil yang hanya diterangi 2 kipas angin yang berputar. Mita menuangkan segelas air dan menghela napas. Anda orang ketiga yang mencari saya dalam 2 tahun terakhir ini? Apa karena pesan anonim itu? Iya. Dan sepertinya saya tahu siapa yang mengirimnya. Aku menunggu dia melanjutkan. Waktu saya kerja di Arta Graha, Pak Satria memang sangat baik. Dia bantu pekerjaan saya, mengantar saya pulang kalau lembur, memberi hadiah buku, dan mentraktir makan malam. Saya pikir itu adalah kesempatan baru. Suaranya tercekat. Suatu kali, kami pergi dinas luar kota, dan saya mabuk, beliau mengantar saya ke hotel. Keesokan paginya, saya tidak ingat apa-apa, tapi di atas meja ada surat tulisan tangan, biarlah kejadian semalam menjadi kenangan indah. Saya tidak ingin terikat, dan kamu orang baik. Saya bingung dan merasa dikhianati. Sebenarnya saya tidak tahu apakah benar-benar dikhianati, tapi perasaan dimanfaatkan dan dibuang itu. Rasanya sangat mengerikan. Aku membeku, tak bisa berkata-kata. Mita melanjutkan. Setelah itu saya langsung berhenti. Saya tidak berpikir untuk menuntut, karena malu kalau tersebar gosip. Tapi adik dari karyawan perempuan lain yang mengalami hal serupa setelah saya, sangat membenci Pak Satria. Anak itu pernah berkata, aku tidak akan tinggal diam. Aku bertanya dengan hati-hati, apa mungkin dia yang mengirim pesan itu? Pasti dia. Aku berterima kasih pada Mita dan bangkit. Dengan hati yang berat, aku melangkah keluar. Aku tidak bisa menyimpulkan bahwa Pak Satria 100% bersalah. Tapi aku tahu bahwa dia bukanlah orang sesederhana penampilan luarnya yang sopan, penuh perhatian, dan hangat. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Sorot mata Pak Satria. Suaranya saat bertanya apakah aku sudah makan, kopi yang setiap pagi diletakkan dengan presisi, dan tatapan lembutnya di pesta ulang tahun, semuanya terlintas di benakku. Bisa jadi semua itu tulus, tapi bisa juga hanya akting yang mengulang skenario lama. Aku mengirim pesan kepadanya. Saya izin cuti 2 hari.
Saya butuh waktu untuk berpikir tentang pekerjaan dan tentang kepercayaan. Tanpa menunggu balasan, aku mematikan ponsel. Keesokan harinya, aku pulang ke kampung halamanku. Aku berjalan di jalan setapak tanah yang dulu setiap hari dilewati ibuku ke sawah. Aku bertemu kembali dengan diriku di masa lalu yang polos, yang percaya cinta adalah segalanya, yang mengira satu senyuman ramah adalah sebuah penyelamatan. Aku tidak lagi percaya pada dongeng, tapi aku percaya bahwa aku punya hak untuk meragukan. Dan kali ini, jika aku salah melangkah, aku tidak akan hancur. Aku akan bangkit sekali lagi. Aku mengambil cuti 2 hari, tapi kepalaku tidak bisa beristirahat. Aku hidup dengan lambat di kampung halaman. Tanpa ponsel, tanpa media sosial, setiap pagi minum teh hangat dan duduk di samping ibu mendengarkan suara ayam berkokok, tapi hatiku tidak tenang. Seperti panci presto yang mendidih, siap meledak kapan saja, karena aku tahu, aku harus segera mengambil keputusan. Kepercayaan bagiku pernah menjadi barang mewah. Setelah 10 tahun hidup sebagai istri seorang pengkhianat dan ditipu habis-habisan oleh orang-orang yang bernama keluarga, aku memutuskan untuk tidak lagi mudah percaya pada siapapun. Namun, Satria Wicaksana, dengan sikapnya yang lembut, kata-katanya yang ramah, dan tatapan matanya yang seolah tahu segalanya, hampir membuatku percaya bahwa aku bisa memulai hidup baru. Sampai pesan anonim itu datang, dan cerita Mita membuatku mundur selangkah untuk melihat semuanya dengan lebih jernih. Di hari ketiga cutiku, aku kembali ke kota. Begitu turun dari bus, teleponku berdering. Satria Wicaksana. Aku mengangkatnya. Kamu di mana sekarang? Aku menjawab singkat, baru sampai di Jakarta lagi. Bisa kita bertemu? 10 menit saja. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di tepi sungai. Dia sudah datang lebih dulu. Penampilannya tetap rapi, kemeja putih dengan lengan digulung, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku duduk, tanpa sapa, tanpa senyum. Emosiku kini jelas dan lugas. Dia menatapku sejenak dalam diam, lalu berkata pelan, "Kamu meragukanku, kan?" Aku tidak menyangkal. "Ya." Dan saya rasa saya punya alasan untuk itu. Dia mengangguk ringan. "Kalau begitu, biarkan saya bercerita. Semuanya, tanpa ada yang disembunyikan. Setelah itu, kamu mau pergi, mau tetap tinggal, mau percaya atau tidak, itu pilihanmu." Aku menegakkan punggung, siap menerima kebenaran apapun. Dia memulai ceritanya. "Saya pernah punya seseorang yang saya cintai, wanita yang sangat kuat. Kami bekerja di perusahaan yang sama, dia 2 tahun lebih tua dari saya, dan sudah pernah bercerai. Kami bertemu saat perusahaan masih kecil, saat saya masih bolak-balik kerja naik motor tua dan makan mie instan setiap hari." Aku terdiam. Cerita ini belum pernah kudengar dari siapapun. Saat perusahaan mulai berkembang, saya dipromosikan menjadi kepala proyek. Dia, demi melindungi saya, menanggung semua kesalahan finansial dan dipecat. Waktu itu, saya tidak berani membelanya. Saya takut kehilangan jabatan, takut reputasi saya tercoreng, dan saya diam. Dia pergi, tanpa sepatah kata pun menyalahkan, hanya meninggalkan pesan, "Hiduplah sebagai orang yang pernah ku kenal dulu." Dadaku terasa sesak. Dia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Sejak saat itu, saya berusaha hidup dengan benar. Membantu karyawan baru, menjauhi hubungan yang ambigu. Tapi ada yang salah paham. Ada juga yang menyukai saya tapi kemudian sakit hati sendiri karena saya tidak membalas perasaannya. Aku memotong perkataannya. "Lalu Mita," dia tidak menghindar dan mengangguk. "Saya tahu dia menyukai saya, tapi saya menjaga jarak. Hari dinas luar kota itu, dia memang mabuk, saya yang mengantarnya pulang, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi saat dia bangun, saya sudah pergi, dan hanya ada catatan dari saya. Sadarlah. Tidak ada apa-apa di antara kita, jangan sakit hati karena khayalanmu sendiri." Aku membeku, "Tapi kenapa Anda tidak menjelaskannya dengan gamblang? Kenapa membiarkan semua orang salah paham?" Dia menatapku, seolah mencari secercah pemahaman di mataku. Saya pikir, semakin saya menjelaskan, semuanya akan semakin rumit. Dan saat itu, saya lelah harus meminta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya hanya ingin diam, berharap orang-orang akan lupa dengan sendirinya.
Untuk pertama kalinya, aku melihat keretakan yang nyata di matanya, bukan ketenangan. Dia melanjutkan, "Saras, saya tidak sempurna. Saya pernah berbuat salah, pernah menjadi pengecut, tapi saya tidak pernah memanfaatkan siapapun. Dan saya menyukaimu bukan karena kamu pernah menderita, tapi karena penderitaan itu tidak membuatmu menjadi orang yang sinis." Aku tidak berkata apa-apa, tapi hatiku mulai goyah. Malam itu, aku pulang dan berbaring di tempat tidur, memikirkan setiap kata yang diucapkannya. Aku tidak tahu, apakah kebenarannya sesempurna yang ia katakan. Aku tidak yakin apakah semua orang salah dan hanya dia yang benar. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi wanita yang percaya buta dan menunduk, bukan juga wanita yang takut pada cinta karena masa lalu. Aku telah tumbuh, aku telah menjadi cukup kuat untuk menghadapi kebenaran, dan untuk memaafkan, jika pengampunan itu adalah pilihan untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor. Satria Wicaksana berdiri di depan mejaku. Di tangannya ada sebuah keranjang buah kecil. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Keraguan saya masih ada, tapi saya tidak akan lari." Dia tersenyum. "Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Saya tidak berharap kamu langsung percaya. Saya hanya berharap diberi kesempatan untuk menunggu." Aku tidak menjawab. Tapi setelah begitu banyak luka, untuk pertama kalinya aku tidak menepis tangan yang terulur. Aku menyentuh keranjang buah itu dengan ringan. Tidak terburu-buru membukanya, tidak juga menolaknya. Bagi orang sepertiku yang telah kehilangan kepercayaan, itu sudah merupakan sebuah langkah yang sangat besar. Hidup perlahan kembali stabil. Aku bekerja keras di Artagraha Konstruksi, menjaga jarak yang wajar dengan Pak Satria, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak waspada. Aku belajar tersenyum meskipun hatiku belum sepenuhnya tenang, dan bersyukur bisa membuka mata di pagi hari tanpa harus berhadapan dengan mimpi buruk masa lalu. Namun, hidup tidak pernah membiarkan siapapun tenang terlalu lama. Sabtu pagi, aku sedang duduk di sudut sebuah kafe di lingkungan rumahku, minum teh hangat sambil membaca dokumen, tiba-tiba ponselku berdering tanpa henti. Nomor Dita, adik iparku, orang yang pernah menyebutku wanita munafik di depan seluruh keluarga. Setelah ragu sejenak, aku mengangkatnya. "Halo, suara Dita panik, Mbak Saras, tolong kami, ayah kritis. Stroke kedua. Dokter bilang harus segera dioperasi, tapi ibu tidak bisa menemukan siapapun untuk mengurus administrasinya. Mas Bas tidak bisa dihubungi, dan Yulia perempuan itu kabur sejak gosip menyebar." Aku mengerutkan kening. Setengah percaya, setengah tidak. "Kenapa telepon saya?" "Lupa. Saya ini hanya mantan menantu. Ibu kalian bilang saya orang yang menghina keluarga, kan?" "Aku tahu, Mbak. Maafkan aku. Tapi Mbak yang paling tahu cara merawat ayah. Mbak tahu riwayat penyakitnya, tahu cara mengurus dokumennya. Tolong, Mbak." Ibu hampir pingsan di rumah sakit. Aku menatap cangkir tehku yang masih mengepulkan uap. Hatiku kusut seperti benang. Aku membenci mereka. Sangat benci sampai jantungku terasa dingin setiap kali memikirkannya. Tapi aku ingat, ayah mertuaku sesekali pernah bersikap baik padaku. Saat aku demam dan terbaring, diam-diam beliau membawakan bubur tanpa sepengetahuan ibu mertuaku. Suatu sore, saat mendorong kursi rodanya di taman, beliau berkata, "Menantu itu ya seperti anak sendiri. Baskara saja yang tidak tahu cara menjaga berlian." Aku menghela napas. "Di rumah sakit mana?" "Rumah sakit pusat Pertamina, di UGD." 30 menit kemudian, aku tiba di rumah sakit. Begitu masuk ke koridor, aku melihat Ibu Retno Wijoyo duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut. Di sebelahnya, Dita panik memanggil-manggil dokter. Saat aku mendekat, mereka mengangkat kepala. Tatapan Ibu Retno bertemu denganku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meringkuk, lalu menangis terseduh-seduh. Ini pertama kalinya aku melihat wanita itu benar-benar menangis. Bukan air mata palsu, bukan suara melengking, hanya isak tangis yang tertahan, lelah, dan tak berdaya. Dita, seperti orang tenggelam yang meraih seutas jerami, berlari ke arahku. "Mbak, tolong kami, Mbak."
Aku tidak tahu harus bagaimana mengurus administrasinya. Dokter bertanya tentang riwayat stroke sebelumnya, obat jantung, obat darah tinggi. Mbak Kan yang pegang catatannya. Aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah map berisi catatan medis lama, sesuatu yang kusimpan selama 2 tahun terakhir. Sesuatu yang selalu kubawa setiap kali menunggu giliran periksa ayah mertuaku saat aku masih menjadi menantunya. Dita menerimanya seperti harta karun dan berlari ke dalam. Aku duduk di samping Ibu Retno. Dia menatapku dengan mata merah bengkak, bibirnya bergetar. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, "Terima kasih." Aku terkejut. Sebuah kata yang selama lebih dari 10 tahun pernikahanku, belum pernah kudengar darinya. Aku tidak menjawab. Operasi berlangsung lebih dari 3 jam. Aku menunggu bersama mereka. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara detik jam dan panggilan nama pasien yang menggema. Akhirnya, dokter keluar. Operasi sementara berhasil. Tapi kondisi pasien harus dipantau secara intensif. Beliau tidak boleh menerima kejutan berat, dan anggota keluarga yang paling mengerti kondisinya harus mendampingi selama seminggu pertama. Ibu Retno langsung terduduk lemas, dan Dita menutupi wajahnya sambil terisak. Aku bertanya pada dokter, "Dok, saya mantan menantunya, tapi dulu saya yang merawat Bapak secara langsung. Apa saya boleh ikut merawat pasien bersama keluarga?" Dokter mengangguk. "Bagus sekali. Kalau Anda paham betul kondisi pasien, akan sangat membantu, terutama dalam 72 jam pertama." Aku berbalik menatap Ibu Retno dan Dita. "Saya akan tinggal. Tapi ini demi Pak Pramono, bukan untuk siapapun di keluarga ini." Mereka mengangguk. Tidak ada yang berani membantah. Malam itu, aku tinggal di rumah sakit, menjaga di samping tempat tidur Pak Pramono. Dia masih belum sadar, tapi wajahnya perlahan mulai membaik. Aku memegang tangannya, tangan yang keriput dan dingin. "Bapak, saya datang." Saras ada di sini. Kelopak matanya bergerak sedikit. Aku tidak tahu apakah dia mendengarnya, tapi jauh di lubuk hatiku, aku percaya dia mengenaliku. Semalaman aku tidak melepaskan pandangan dari monitor detak jantung. Keesokan paginya, saat aku keluar ke koridor untuk bergantian jaga, aku melihat Ibu Retno berdiri di sana. Dia membawa termos berisi bubur panas. Aku yang memasak. "Siapa tahu Bapak ingat bau yang familiar ini?" Aku menatapnya dalam diam, tapi tidak menolak. Dia, untuk pertama kalinya, menatapku bukan dengan tatapan menghakimi atau menyalahkan, tapi dengan tatapan orang yang tahu kesalahannya, tapi tidak tahu harus mulai meminta maaf dari mana. Lalu dia berkata pelan, "Aku sudah sangat salah padamu." Aku masih diam. "Kamu tidak perlu memaafkanku. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit?" Aku menatap matanya lurus. Tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya berkata perlahan, "Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau Bapak sudah sadar, saya akan membantu. Tapi setelah itu, saya tidak akan kembali. Saya sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali." Dia mengangguk dan menunduk. Tanpa alasan, tanpa permohonan. Seperti orang yang kehilangan hal terpenting dalam hidupnya tapi tidak berani meminta untuk dikembalikan. Sore itu, aku keluar dari rumah sakit dan berjalan di gang kecil dekat rumah. Sinar matahari senja mewarnai sudut jalan menjadi kuning keemasan. Sebuah pesan masuk dari Satria Wicaksana. Aku dengar kabarnya. "Kamu tetaplah kamu. Membuat orang lain merasa malu. Aku akan menunggumu kembali." Aku tersenyum, tidak membalas. Aku tahu aku belum siap untuk mencintai lagi, tapi aku juga tahu aku bukan lagi orang yang pasrah dan terseret arus. Kali ini, aku memilih langkahku sendiri. Entah itu kembali untuk menolong orang yang pernah menyakitiku, atau maju untuk menerima orang baru. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Ayah mertuaku sadar di hari keempat setelah operasi, pada pagi hari. Saat aku sedang di koridor rumah sakit, seorang perawat berlari menghampiriku, "Mbak Saras, Pak Pramono sudah sadar." Beliau mencari Mbak Saras, katanya. "Saras di mana?" Hanya nama Mbak Saras yang disebut, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku segera masuk ke kamar. Ruangan itu sunyi, cahaya lembut masuk dari sela-sela tirai putih. Beliau terlihat lebih kurus dari sebelumnya, matanya cekung,
tapi masih ada sisa-sisa kegagahan di wajahnya. Melihatku, beliau perlahan mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku duduk di dekat ranjang. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Tenggorokanku tercekat. "Bapak, ini Saras." Kelopak matanya berkedip pelan, suaranya serak. "Kamu masih di sini ternyata, karena Bapak butuh saya. Saya tidak bisa meninggalkan orang yang pernah menganggap saya seperti anak sendiri." Beliau menggenggam tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. Aku melihat di sana bukan lagi sosok ayah mertua yang otoriter, melainkan seorang lelaki tua yang rapuh yang baru saja kembali dari ambang kematian. Beliau dengan susah payah mengatur napas dan melanjutkan, "Saras, ada yang mau Bapak bicarakan, hanya denganmu." Aku terkejut, menoleh ke arah perawat dan Dita yang mengintip dari luar pintu. "Bisa tolong tinggalkan kami sebentar? Bapak ingin bicara berdua saja dengan saya." Mereka mengangguk dan keluar. Saat hanya kami berdua di ruangan, ayah mertuaku memberi isyarat agar aku mendekat. Suaranya sangat pelan, aku harus menempelkan telingaku untuk mendengarnya. Di laci meja samping tempat tidur, di bagian paling bawah, ada amplop kuning. Kata sandinya, "Tanggal ulang tahunmu." Aku membeku. "Tanggal ulang tahun saya?" "Iya. 2 tahun lalu Bapak ganti. Waktu itu Bapak sudah sadar, di keluarga ini tidak ada lagi orang yang tulus sepertimu." Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Di akhir hayatnya, orang yang ia percayai adalah aku, menantu yang telah diusir dari rumah dengan segala penghinaan. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Isi amplop itu apa, Pak?" "Surat wasiat. Asli. Semua harta, rumah, dan surat tanah memang atas nama suamimu, Baskara. Tapi ada syaratnya. Kalau anak itu selingkuh, semua harta jatuh ke tangan orang yang sudah Bapak tunjuk." "Siapa orang yang Bapak tunjuk?" Beliau memejamkan mata dan tersenyum lemah. "Kamu." Aku terperangah. "Tapi, Pak, surat itu tidak disahkan notaris. Belum sempat. Yang Bapak mau sekarang adalah kamu simpan itu sebagai pegangan untuk melawan mereka jika mereka berbuat macam-macam. Bapak tahu semua tentang Baskara dan perempuan itu. Sudah lama tahu. Tapi Bapak tua dan sakit, tidak punya kekuatan, ibumu. Dia menutupi semuanya karena takut kehilangan nama baik. Bapak melihat semuanya. Bapak diam bukan berarti hati Bapak tidak sakit." Tanpa sadar air mataku tumpah. Aku menggenggam tangannya erat dan terisak. "Pak, saya tidak butuh harta. Cukup dengan Bapak tulus mempercayai saya, itu sudah lebih dari cukup." Beliau menatapku dengan sorot mata yang menyala seperti sisa-sisa api terakhir. "Kamu itu menantuku, penyesalan seumur hidupku. Kalau saja Bapak bisa hidup lagi, Bapak akan menikahkanmu dengan orang lain, bukan dengan Baskara." Kami berdua tertawa di tengah isak tangis. Setelah percakapan itu, aku langsung menuju ke rumah 3 lantai keluarga mertua tempat aku pernah tinggal selama 10 tahun. Setelah aku pergi, ibu mertuaku mengganti kuncinya, tapi hari ini Dita yang lebih dulu menyerahkan kunci padaku. "Mbak yang harus masuk. Hanya Mbak yang tahu apa yang ayah simpan di laci itu." Aku naik ke lantai atas. Meja di samping tempat tidur masih sama, aku membungkuk dan memutar kombinasi angka, 256. Tanggal ulang tahunku, klik, kunci terbuka. Di dalamnya, ada amplop kuning. Persis seperti kata ayah mertuaku. Aku mengeluarkannya. Di atas amplop, tertulis dengan tulisan tangan, "Buka hanya saat keadilan harus ditegakkan." Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat wasiat tulisan tangan asli dengan tanda tangan dan cap jempol ayah mertuaku, serta sebuah alat perekam suara tua. Aku memutar rekaman itu. Suara ayah mertuaku terdengar jelas. "Saya, Pramono Wijoyo, dalam keadaan sadar penuh, menulis surat wasiat ini. Saya mewariskan seluruh harta saya kepada putra saya, Baskara Wijoyo, dengan syarat sebagai berikut, tidak melakukan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengkhianatan terhadap istri. Jika syarat ini dilanggar, seluruh harta akan diwariskan kepada mantan menantu saya, Saraswati Putri.
Saraswati Putri adalah orang yang merawat saya selama saya sakit stroke dan menjaga kehormatan keluarga ini hingga saat-saat terakhir. Setelah ini, semua hak pengambilan keputusan ada pada Saraswati Putri. Aku mendengarkannya dengan tangan gemetar. Air mataku tak berhenti mengalir, bukan karena uang. Tapi karena akhirnya, seseorang di keluarga ini, dengan cara yang tak terbantahkan, telah mengakui nilaiku. Malam itu, aku menerima telepon dari Ibu Retno. "Saras, apa yang ayah mertuamu katakan padamu?" "Katakan padaku." Suaranya mendesak, nyaris pecah. Aku tetap tenang. "Apa ibu benar-benar ingin tahu?" "Aku istrinya, aku berhak tahu." "Baiklah, akan saya beritahu." Bapak meninggalkan surat wasiat. Dalam surat itu, disebutkan jika Mas Bas mengkhianati saya, maka seluruh harta akan diwariskan kepada saya. Di seberang telepon tiba-tiba sunyi, lalu terdengar bunyi gedebuk. Sepertinya dia menjatuhkan ponselnya. Beberapa detik kemudian, Dita yang mengambil alih telepon, "Mbak, ibu pingsan." Aku segera ke rumah sakit, tapi tidak masuk ke kamarnya. Aku hanya berdiri di luar, menyerahkan obat jantung darurat yang pernah kubeli untuk ayah mertuaku kepada dokter, lalu berbalik pergi. Aku tidak membalas dendam. Tapi aku juga tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sabar dan menahan. 3 hari kemudian, aku menerima telepon dari pengacara keluarga mertua. Pertemuan keluarga harus diadakan untuk memverifikasi keabsahan hukum surat wasiat asli itu. Aku masuk ke ruang pertemuan. Ibu Retno, Baskara, Dita, dan beberapa kerabat sudah berkumpul. Wajah semua orang tegang. Saat pengacara membentangkan surat wasiat dan memutar rekaman suara, ruangan menjadi sunyi senyap. Pengacara itu mengangguk dan mengkonfirmasi. Pada titik ini, surat wasiat ini sah secara hukum. Jika pihak keluarga ingin mengajukan keberatan, Anda harus mengajukan gugatan. Namun, dengan isi yang sejelas ini, kemungkinan untuk menang sangat kecil. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri. Saya tidak membutuhkan harta ini. Yang saya inginkan hanya satu, mulai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang berhak menghina saya lagi. Tidak ada yang boleh menyebut saya dengan sebutan perusak. Saya pergi, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun terus menginjak-injak kehormatan saya. Aku meninggalkan salinan surat wasiat itu dan keluar dari ruangan. Dengan kepala terangkat tinggi, untuk pertama kalinya aku meninggalkan keluarga mertuaku bukan dalam diam atau air mata, tetapi dalam pengakuan. Setelah pertemuan dengan pengacara, aku pikir semuanya akan selesai. Aku sudah menyatakan tidak akan mengambil hartanya, jadi kukira mereka akan meninggalkanku sendiri. Aku sudah membuktikan bahwa aku tidak salah, jadi kupercaya sisa hidupku akan kujalani dengan ringan dan tenang. Tapi aku lupa satu hal, keserakahan tidak pernah berhenti. 3 minggu setelah surat wasiat diumumkan, aku tiba-tiba menerima surat panggilan dari pengadilan perdata. Penggugatnya adalah mantan ibu mertuaku, Ibu Retno Wijoyo. Isi gugatannya adalah klaim bahwa surat wasiat tulisan tangan yang dibuat oleh Bapak Pramono Wijoyo dibuat di bawah paksaan, saat kondisi mentalnya tidak stabil, dan ada tindakan bujukan dari pihak bernama Saraswati Putri, sehingga surat wasiat itu harus dibatalkan. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah hidup puluhan tahun dalam kemunafikan, di saat-saat terakhir pun dia masih tega menginjak-injak ketulusan terakhir yang ditinggalkan suaminya demi uang. Aku membawa semua dokumen asli, rekaman suara, surat wasiat tulisan tangan, dan bahkan rekaman CCTV rumah sakit yang menunjukkan percakapanku dengan ayah mertuaku ke pengacaraku. Pengacara melihat berkas itu dan mengangguk. "Jangan khawatir. Ini gugatan yang hampir tidak punya peluang menang. Surat wasiat ini memiliki tanda tangan, cap jempol, file rekaman dengan suara yang cocok, dan bahkan video yang membuktikan kondisi mental beliau stabil. Jika pihak lawan terus maju, kita punya hak untuk menuntut balik atas tuduhan palsu dan fitnah." Aku menghela napas. Saya tidak ingin berperkara. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bukan lagi orang yang mudah dimanipulasi seperti dulu. Pengacara tersenyum. "Kalau begitu, biarkan mereka melihatnya. Bahwa menantu penurut yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang Anda adalah orang yang memegang pedang bermata dua. Jika mereka meremehkan Anda, mereka akan melukai diri sendiri."
Di hari sidang pertama, Ibu Retno datang mengenakan kebaya hitam, dengan wajah sedih seolah-olah dialah korbannya. Baskara ada di sampingnya, tapi kepalanya tertunduk lesu. Aku melihat dengan jelas bahwa dia tidak ingin berhadapan denganku, bisa jadi karena malu, bisa jadi karena takut. Aku datang sendiri, tanpa pengacara, tanpa kerabat, tapi setiap langkahku terasa kokoh seperti batu. Di ruang sidang, Ibu Retno berdiri. Yang Mulia Hakim, saya adalah istri sah dari almarhum Pramono Wijaya. Suami saya, menjelang ajalnya, tidak dalam kondisi mental yang stabil karena stroke. Namun, mantan menantu saya, Saraswati Putri, secara diam-diam mempengaruhinya secara mental dan membujuk suami saya untuk menulis surat wasiat yang menyerahkan seluruh harta kepadanya. Ini tidak masuk akal, melanggar etika keluarga, dan harus dibatalkan. Aku duduk mendengarkannya dengan tenang. Saat giliranku tiba, aku berdiri dan berkata singkat, "Yang Mulia Hakim, saya memiliki semua bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Pramono Wijaya dalam kondisi mental yang sepenuhnya sadar saat menulis surat wasiat. Surat wasiat tulisan tangan dibuat oleh beliau sendiri, lengkap dengan tanda tangan, cap jempol, file rekaman, dan bahkan rekaman CCTV rumah sakit. Selain itu, beliau dengan jelas menyatakan bahwa jika putranya berkhianat, harta akan diwariskan kepada saya." Aku menyerahkan surat keterangan dari dokter spesialis saraf Rumah Sakit Pusat Pertamina yang menyatakan bahwa pasien Pramono Wijaya, beberapa hari setelah operasi, dalam keadaan sadar penuh, dengan kemampuan kognitif yang baik terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya. Hakim menghela napas dan mengangguk. Sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim. 15 menit kemudian, putusan sela dibacakan. Pengadilan memutuskan bahwa surat wasiat Bapak Pramono Wijaya sah, dibuat secara sukarela, dan tidak ada tanda-tanda paksaan. Gugatan dari penggugat, Ibu Retno Wijaya, ditolak seluruhnya. Aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku berdiri, menunduk hormat pada majelis hakim, dan keluar dari ruangan. Di luar pengadilan, Ibu Retno berdiri seperti patung. Dita merangkul bahu ibunya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak melihat mereka, tapi saat melewatinya, aku berkata pelan, "Dulu ibu bilang saya tidak pantas masuk ke rumah itu. Sekarang, saya yang tidak butuh rumah itu." Ibu Retno tidak menjawab. Bibirnya terkatup rapat, tapi aku melihat di matanya kepanikan, kebingungan, dan kepahitan seseorang yang mempertaruhkan segalanya, dan pulang dengan tangan hampa. Malam itu, aku pulang, membuka jendela, membiarkan angin masuk dari sela-sela tirai putih, pesan masuk dari Satria Wicaksana. "Aku dengar kamu menang di pengadilan. Aku tidak akan mengucapkan selamat. Kamu tidak perlu menang. Kamu hanya ingin hidup sesuai dengan nilaimu, dan hari ini kamu berhasil melakukannya." Aku tersenyum. Betapa dia sangat mengerti aku. Tapi dia belum tahu. Aku belum berhenti. 3 hari kemudian, aku mempublikasikan salinan surat wasiat di media sosial pribadiku. Bukan untuk menghina, tapi untuk membuktikan kehormatanku. Aku menulis, "Saya tidak menuntut harta. Yang saya inginkan adalah agar orang-orang yang pernah menginjak-injak saya dengan sebutan menantu durhaka, pembangkang, dan perusak rumah tangga tahu bahwa saya telah menjaga martabat, telah memberikan ketulusan, dan merupakan orang yang berdiri di samping Bapak Pramono Wijaya hingga akhir hayatnya saat anak-anak kandungnya sendiri menelantarkannya. Ini adalah kebenaran, tanpa ditambah atau dikurangi. Dan kebenaran tetap ada, meskipun tidak ada yang mempercayainya." Postingan itu dibagikan ribuan kali. Banyak orang berkomentar, "Anda menang bukan dengan harta, tapi dengan karakter." Aku tidak membalas siapapun dan diam-diam menghapus aplikasi media sosial untuk sementara waktu. Aku tahu aku tidak butuh pujian. Aku hanya butuh menjadi diriku sendiri seutuhnya, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang. Setelah mempublikasikan salinan surat wasiat di media sosial, ribuan share dan komentar membanjiri komunitas online wanita. Orang-orang menyebutku sebagai wanita yang bangkit dari abu, satu-satunya korban yang berani bersuara di tengah belenggu adat istiadat. Aku tidak menampik bahwa kata-kata itu menghangatkan hatiku, tapi aku juga tidak berkhayal bahwa aku adalah seorang pahlawan. Aku hanyalah wanita biasa yang sabar, kemudian terpojok, dan memilih untuk tidak lagi mundur.
Seminggu kemudian, aku menerima undangan dari Panitia Forum Wanita Tangguh Indonesia. Sebuah acara besar yang dihadiri ratusan orang, dengan banyak tokoh yang pernah menjadi korban pernikahan beracun, kekerasan mental, dan masyarakat patriarkal. Aku diminta untuk berbicara dengan tema bagaimana cara bangkit saat keluarga menjadi penghalang terbesar. Aku merenung lama di depan undangan itu. Aku telah hidup dalam diam. Aku tidak pernah membayangkan suatu saat akan berdiri di depan orang banyak dan menceritakan kisahku sebagai sebuah pelajaran. Tapi tiba-tiba aku teringat para wanita di luar sana. Mereka yang setiap malam menangis diam-diam, yang ditinggalkan suami, yang dihina mertua, tapi tetap bertahan dengan menggigit bibir. Jika aku tidak berbicara, mereka akan mengira mereka sendirian. Aku menerima undangan itu. Ceramah diadakan pada hari Minggu pagi di sebuah balai budaya di Jakarta Selatan. Saat aku naik ke atas panggung, sorot lampu menimpa wajahku, dan di bawah sana ada ratusan pasang mata yang menatapku. Aku tidak gemetar. Aku hanya merasa tenang. Aku menceritakan semuanya. Dari hari pertama menikah, saat menemukan perselingkuhan Baskara, tindakan mengantar ayah mertuaku ke rumah simpanannya, proses perceraian, perjuangan untuk mendapatkan kembali kehormatanku, hingga pukulan telak terakhir dengan surat wasiat asli. Tidak ada yang memotong perkataanku, tidak ada yang berbisik-bisik, hanya anggukan kepala, isak tangis, dan air mata. Setelah ceramah selesai dan aku turun dari panggung, puluhan orang mengerumuniku, menggenggam tanganku, memelukku, dan berterima kasih karena telah menyuarakan isi hati mereka. Aku tersenyum. Tapi kemudian terhenti. Di ujung kerumunan orang yang menunggu, Yulia berdiri. Mengenakan mantel panjang dan masker, tapi aku mengenali sorot matanya. Sorot mata yang sama saat di kafe dulu, menatapku dengan sinis sambil menggenggam tangan suamiku. Aku membeku, tapi Yulia lebih dulu mendekat, melepas maskernya, dan menundukkan kepala. Aku tahu aku tidak pantas muncul di sini, tapi sekarang tidak ada lagi orang yang bisa kucari. Aku datang untuk memohon pada Mbak. Aku terdiam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik penasaran. Aku mengangguk ringan. Ikut aku. Kami pergi ke sebuah kedai teh kecil di dekat lokasi acara. Yulia duduk di seberangku, kedua tangannya saling bertaut. Dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Lingkaran hitam di bawah matanya pekat, dan rambut ikalnya yang dulu berkilau kini kusam dan pudar warnanya. Mbak, apa kabar? Yulia membuka suara. Aku menjawab dengan dingin. Tidak perlu basa-basi. Langsung ke intinya. Yulia menggigit bibirnya, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Surat keterangan visum. Aku dipukuli. Setelah Mbak pergi, Mas Bas berubah. Setiap kali mabuk, dia menghancurkan barang. Dan setiap kali ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia memukulku. Aku sedikit mengerutkan kening. Yulia melanjutkan. Dulu aku pikir, kalau aku merebut Mas Bas, aku menang. Aku berkhayal duduk di rumah itu sebagai wanita yang paling dicintai di dunia. Tapi ternyata, aku hanyalah pengganti murahan, tempat Mas Bas melampiaskan amarahnya saat hidupnya tidak berjalan sesuai keinginan. Jadi, kamu mau aku melakukan apa? Yulia menatapku sambil menangis. Tolong bantu aku mengurus gugatan cerai. Tolong bantu aku menuntut Mas Bas atas KDRT. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak punya uang, keluarga, atau pengacara. Aku ingin memulai lagi seperti Mbak. Aku terdiam. Begitu banyak kenangan yang membanjiri. Saat melihat Yulia di pelukan suamiku, saat dia tertawa sinis dan berkata, laki-laki itu untuk dibagi, yang bisa menjaga dialah pemiliknya. Sekarang, dia duduk di hadapanku, memohon pengampunan pada orang yang pernah ia hianati. Aku menatap mata Yulia lurus-lurus. Kamu tahu, aku pernah berharap kamu hidup dalam penderitaan seumur hidupmu? Yulia mengangguk, tanpa alasan. Aku tahu. Ini benih yang kutanam, jadi aku yang harus menuainya. Tapi kalau Mbak mau membantuku, aku tidak akan melupakan kebaikan Mbak seumur hidupku. Aku tertawa hambar. Aku tidak butuh kebaikanmu. Tapi kalau kamu benar-benar ingin keluar dari lubang itu, aku akan bantu. Tapi kali ini, kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Jangan lari, jangan menangis,
dan jangan menyalahkan orang lain. Yulia menangis sambil mengangguk. Aku janji. Keesokan harinya, aku membawa Yulia ke LBH Apik, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan. Aku membantunya mengisi formulir, mencarikan pengacara pro bono, dan mengurus surat keterangan visum serta bukti dari UGD, bukan karena kasihan, tapi karena, seperti diriku, aku tidak ingin ada lagi wanita yang terperosok ke dalam jurang. Sore harinya, saat pulang, aku menemukan sebuah paket kecil di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Saat kubuka, di dalamnya ada selembar foto usang. Aku membeku. Foto mantan ibu mertuaku, Ibu Retno Wijaya, sedang bertransaksi dokumen dengan seorang pria tak dikenal di depan sebuah bank. Di belakang foto, tertulis dengan tulisan tangan, mantan ibu mertuamu belum menyerah. Ini bukti dia sedang mencoba memindahkan aset ke luar negeri. Hati-hati. Masih ada satu ronde terakhir. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu bahwa akhir cerita ini belum tiba. Dan jika ini adalah pertarungan terakhir, maka kali ini, akulah yang akan melangkah lebih dulu. Melihat foto Ibu Retno di depan bank, tanganku gemetar. Bukan karena takut dia akan melarikan asetnya, bukan karena aku masih peduli dengan uang keluarga Wijaya. Tapi karena rasa lelah terhadap orang-orang yang percaya bahwa kekuasaan, status, dan siasat bisa menutupi segalanya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak berhenti. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, berpikir keras. Lalu aku menelepon Mas Agung, satu-satunya orang di keluarga itu yang menjaga kejujurannya. Mas, aku butuh saran. Kalau seseorang mencoba menjual aset di tengah sengketa harta warisan, apakah itu ilegal? Tentu saja. Jika aset itu tercantum dalam surat wasiat atau dalam status sita sementara karena gugatan, menjualnya dengan sengaja adalah tindakan penggelapan aset. Jika terbukti, bisa dikenai sanksi pidana. Aku mengangguk. Aku tidak perlu mendengar lebih lanjut. Aku memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini di panggung terbesar, di depan hukum. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacaraku, menyerahkan foto itu beserta salinan dokumen properti dengan tanda tangan dan nomor registrasi yang pernah ditinggalkan oleh ayah mertuaku secara terpisah. Pengacara melihat dokumen itu dan mengerutkan kening. Anda yakin Ibu Retno sedang mencoba mengalihkan aset ke orang asing? Bukan hanya yakin. Pria di foto itu adalah Doni Hartono, seorang broker properti yang beberapa kali terlibat dalam transaksi ilegal pengalihan tanah sengketa ke luar negeri. Pengacara mengangguk. Baik. Saya akan segera mengirim surat darurat ke pengadilan untuk meminta pembekuan sementara atas seluruh aset yang tercantum dalam surat wasiat sampai gugatan selesai. Jika Ibu Retno memang mencoba mengakali pengadilan, ini akan menjadi pukulan telak terakhir. 2 hari kemudian, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Sidang mendadak dibuka kembali. Alasannya adalah karena pihak tergugat, Ibu Retno Wijaya, terindikasi telah melanggar ketentuan mengenai aset waris yang belum dibagi. Aku datang ke pengadilan. Ibu Retno juga ada di sana. Tapi kali ini, di wajahnya tidak ada lagi kegagahan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan rambutnya terlihat jelas memutih. Saat foto itu diajukan sebagai bukti, beserta surat konfirmasi dari bank yang menyatakan bahwa dia memang mencoba membuat kontrak kuasa untuk mengalihkan aset kepada seorang kerabat di Australia. Pengadilan segera memerintahkan pembekuan seluruh aset dan memberikan peringatan keras. Jika tergugat terus dengan sengaja melanggar hukum, pengadilan akan meminta penyelidikan pidana atas tuduhan penggelapan aset. Aku duduk diam. Ibu Retno menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, di matanya tidak ada kebencian atau kesombongan, hanya kegagalan dan kepasrahan. Sidang selesai dalam sekejap. Aku keluar dari ruang sidang, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan berjalan di bawah sinar matahari senja. Aku tahu aku telah menempuh jalan yang harus kutempuh, dan tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi orang yang harus dilawan. Seminggu kemudian, aku secara resmi memberikan kuasa untuk mendonasikan seluruh aset yang menjadi hak warisku kepada sebuah yayasan yang mendukung perempuan korban KDRT. Berita ini dimuat di halaman Forum Wanita Tangguh Indonesia beserta tulisanku, saya pernah jatuh hingga ke dasar. Jika hari ini saya bisa bangkit kembali,
Saya hanya ingin menarik wanita lain yang terjebak di jurang yang dalam untuk bangkit bersama. Harta bisa hilang, tapi kehormatan harus dipertahankan. Saraswati Putri, malam itu, aku berjalan sendirian di sepanjang tepi sungai. Tanpa tas bermerek, tanpa pakaian mewah. Tidak ada yang mengenali bahwa aku adalah orang yang pernah mengguncang sebuah keluarga besar hingga ke akarnya. Aku hanyalah seorang wanita biasa yang tersenyum setelah badai panjang selama 10 tahun berlalu. Sebuah mobil perlahan berhenti di pinggir jalan. Satria Wicaksana turun, membawa 2 cangkir teh hangat, dia menyodorkan satu padaku. Masih ada berapa pertarungan lagi yang tersisa? Aku tersenyum. Sudah selesai. Benar-benar sudah selesai. Kamu baik-baik saya. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Aku tidak butuh perlindungan siapapun lagi. Tapi kalau kamu mau berjalan di sampingku, kita tidak perlu bergandengan tangan, cukup berjalan ke arah yang sama. Dia mengangguk dan berjalan diam-diam di sampingku. Tidak ada yang berbicara, tapi hatiku seringan kapas. Dan saya, saat ini, ingin menyampaikan pesan ini kepada seluruh wanita di dunia yang sedang merasa sendirian, tertindas, dan menangis karena pernikahan yang tidak adil. Jangan bersabar. Jangan diam. Belajarlah untuk berdiri sendiri. Karena jika Anda terlalu lama bersabar, orang tidak akan berterima kasih, mereka akan menganggapnya sebagai kewajiban Anda. Pilihlah untuk melangkah maju, meskipun hanya 1 langkah. Karena kehormatan Anda, tidak ada yang bisa menjaganya selain diri Anda sendiri.